kalau sudut pandang HR atau human resource adalah ketika seseorang direkrut, orang tersebut harus mempunyai kompetensi apa idealnya. Yang pertama kita bisa ngelihat adalah dari attitude dulu, attitude atau motivasinya dia. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel NLP for Business untuk Indonesia. Nah, kali ini aku mau tanya Coach Arif nih, gimana sih kita mendevelop untuk tim biar tim itu bisa kita sesuaikan dengan apa yang kita inginkan dan kita bisa banggakan. Oke, sebelum masuk ke topik kali ini, kita sapa dulu Coach Arif. Hai Coach. Halo. Sehat Coach? Sehat dong. Rapi banget nih Coach. Mau ngajar. Oh oke. Hari ini mau ngajar jam 2. Uh-uh. Kebetulan saya diajak kerjasama dengan salah satu perusahaan global dunia. Oke. Perusahaan konsultan besar banget di seluruh dunia, dan kebetulan dia mengajak saya untuk menjadi salah satu faculty member atau tim pengajar mereka untuk mengajar salah satu perusahaan besar di Indonesia. Oh, Perusahaan bukan oke. besar di Indonesia sih, besar di dunia, tapi dia punya salah satu cabangnya di Indonesia. Pantes nih Coach, Iya. lembarannya tebel banget nih Coach. Iya, ini materi. Modul-modulnya ya, Nah, bedanya memang kalau orang luar negeri itu ya, kalau bikin materi itu dia bikin ini setiap halaman tuh isinya apa, ngajarnya apa, materinya apa. Oh, terperinci ya Terperinci. Makanya bisa dikatakan kita orang Indonesia harus belajar ya, Iya, tentang bagaimana membuat go detail. Ya, iya. bahkan kalau ngeliatin jam aja ya, kalau jam ngajar dia bisa bikin selisih dalam waktu 2 menit, 3 menit materi apa ditulis loh. Oh. Kalau kita kan nggak tuh 30 menit, Iya. 45, 1 jam, Estimasi aja. estimasi aja. Kalau dia nggak bener-bener detail. Uh-uh. Dan akibatnya mau nggak mau saya menulis ulang. Oke. Saya menulis ulang biar saya hafal nih setiap menitnya. Jadi bener-bener saya perhatikan tuh setiap menitnya biar nggak lolos. Gitu. Oke, Coach. Coach, aku mau tanya nih. Jadi kan kadang sebagai atasan kan kita harus mendevelop ya Coach untuk timnya. Betul. Nah, biar sesuai dengan apa yang diinginkan sama perusahaan dan bisa memuaskan untuk kita sendiri itu caranya gimana sih Coach? Yang pertama gini dulu. Yang pertama kalau kita berbicara dari sudut pandang HR, ya nanti kita ngomong ke sudut pandang NLP ya. Kalau sudut pandang HR atau human resource adalah ketika seseorang direkrut, orang tersebut harus mempunyai kompetensi apa idealnya. Tapi kan bisa saja kita ngerekrut orang yang baru masuk kerja ya. Iya, fresh graduate gitu Fresh ya. graduate-nya. Nah, ketika fresh graduate berarti ada kriteria apa yang kelihatannya akan memenuhi kompetensi itu. Oke. Kriteria apa? Saya ambil contoh yang paling sederhana adalah yang pertama kita bisa ngelihat adalah dari attitude. Attitude dulu, attitude atau motivasinya dia. Kalau attitude-nya bagus, motivasinya bagus, kemampuan nangkepnya cepat, cara analitikalnya cepat dan semuanya cepat, ya, maka itu yang menjadi kompetensi dasar. Oke. Mungkin kenapa bisa jadi kita salah dalam pendevelopan tim, karena bisa jadi adalah kita nggak bisa ngebayangin orang ini mau jadinya apa pada saat kompetensi di interviewnya, kita ngeliatnya bagus secara beberapa penilaian, tapi di bagian sektor tertentu yang nggak cocok. Saya ambil contoh yang sederhana. Misalkan kamu pengen mencari orang yang nanti suatu saat dia banyak pakai hitung-hitungan. Iya. Nah, berarti kalau banyak hitung-hitungan, berarti kita harus mengecek orang itu berarti harus punya kemampuan apa? Satu, kemampuan menghitung tentunya bagus. Kedua, kemampuan dia menyelesaikan problem solving Oke. dari sebuah masalah. Iya. Mungkin matematiknya bagus, tapi problem solvingnya yang tidak. Yang akibatnya orang yang direkrut ketika di-develop setengah mati susahnya tuh. Iya. Oke, contoh. Kita mau ngerekrut seorang penjualan, tim penjualan. Kalau tim penjualan yang paling penting apa? Satu, semangatnya gila-gilaan. Yang kedua, pantang menyerah. Ya nggak sebentar doang, ya udah deh gue nyerah deh. Iya. Ya udah deh gue nyerah. Itu kan berarti mesti ditanya tuh pakai teknik, istilahnya teknik behavior interview. Ya, itu ada nanti sebentar lagi ada di pastiprestasi.com tuh ya. Nah, behavior event interview ya. Nah, jadi 2. Ketiga, kita juga mau cari tahu orang itu punya tujuan atau enggak goal. Oke. Yang keempat, orang tersebut gampang nggak deket sama orang lain. Nah, kenapa? Kok gampang deket? Karena sales kan perlu gampang deket. Iya benar. Bener Interaksi dong? ya Coach. Interaksi gitu ya. Nah, itu bagian-bagian yang memang perlu diinterview. Nah, yang kelima adalah ketika dia mentok, dia punya perilaku nggak untuk mencari cara solusi. Paham nggak maksudnya? Ide kreatifnya dia Ide harus keluar. kreatifnya harus keluar, ide kreatifnya harus muncul. Karena banyak orang yang ketika dia mentok, apa yang dia lakukan? Dia stop, diem aja. Makanya kenapa kita harus cari tahu apakah dia tipe orang yang ketika dia pengen dapetin sesuatu dikejar atau enggak. Kalau mama dia pengen dapet sesuatu tapi nggak dikejar, maka apa yang terjadi? Berarti tipe orang yang nggak akan pernah nyampe. Oh,
stuck Atau di situ aja. dia pengen ngejar sesuatu, begitu dia mentok, dia belok. Karena dia akan fleksibel. Kita mau cari tahu dulu, seorang sales kan harus bisa fleksibel dong. Jadi pertanyaannya adalah, dia punya kemampuan fleksibel apa enggak? Oke. Kalau dia nggak punya kemampuan fleksibel, apa yang terjadi? Dia bakal nggak lurus-lurus kan, coach. Iya, Goalnya nggak bisa sampai. ibaratnya nih kalau pintu kaca, belok kan. iya kalau pintu kaca, kita pedulinya pokoknya lurus, kita tabrak gitu loh. Mungkin kalau bercandaan ini, mohon maaf ya, ini bercandaan aja nih, bercandaan. Saya ingat waktu zaman masih kuliah di kampus dan waktu zaman SMA, saya tuh paling suka camping. Oke. Saya suka camping, tapi kalau suruh naik gunung saya nggak suka. Oh iya, coach pernah cerita Iya, tuh. kalau naik gunung boleh bisa, tapi nggak suka. Saya tidak suka gitu ya. Tapi kalau camping saya suka. Oke. Jadi kalau naik ke salah satu tempat, ke kaki gunung, terus kemudian naik ke atas sedikit, kita camping, aku suka di situ. Di atas lereng aja. Di atas lereng boleh. Nah, yang menarik adalah kadang-kadang ketika kita naik gunung atau kita di daerah hutan, godaannya adalah ketemu dengan babi hutan. Iya. Babi hutan. Nah, ketemu babi hutan, rumusnya cuma satu waktu itu diajarin. Ini kalau saya salah tolong dikoreksi ya. Oke. Nah, yang rumusnya apa babi hutan? Rumusnya cuma satu. Naik gak sih, coach? Bukan. Oh. Kalau ketemu babi hutan itu cuma bisa larinya lurus. Oh, nggak bisa belok-belok. Dia nggak bisa belok. Dia baru bisa belok adalah setelah nabrak. Oh. Jadi setelah nyeruduk gitu. Jadi kalau dia lari grrrr gitu kan, terus ketabrak semak-semak bruk gitu ya, baru dia belok. Oh. Ini kayak mainan zaman kecil gitu, kayak robot-robotan, kayak mobil-mobilan yang ketemu tembok benok baru dia belok gitu. Iya. Ini mirip itu gitu. Jadi kalau lu mau ketika ngadepin babi hutan, rumusnya yang diterapkan waktu itu teman-teman bilang lari lu zigzag. Kenapa nggak minggir dari itu aja, coach? Ya, I don't know. Itu kan teorinya gitu ya, lari zigzag atau lu naik pohon gitu loh. Tapi intinya ketika lu mau naik pohon, lu jangan lurus. Karena begitu lurus, bisa kekejar. pasti kekejar. Nah, ini juga sama. Kebanyakan orang ketika di dunia penjualan, kenapa dia nggak bagus? Karena bisa jadi dia gayanya mirip kayak babi hutan. Larinya lurus, mentok, bahkan setelah mentok dia ngotot terus punya ngejar gitu loh. Makanya pada yang idealnya adalah begitu dia gagal dia belok. Iya. Dia gagal belok. Nah, mungkin itu adalah salah satu kompetensi yang harus ditanya ketika melakukan interview. Oke. Masuk akal ya? Iya. Nah, kalau mau tahu lebih lanjut, itu pasti ada jawabannya di Pasti Prestasi. Mungkin sekitar 2 minggu atau 3 minggu lagi baru ada rilis ya, behavior event interview. Bagaimana kita bisa menginterview orang, bahwa orang itu adalah orang yang tepat atau enggak. Nah, yang kedua, ketika orang itu udah masuk, orang itu udah masuk dengan kriteria yang memang sesuai kita harapkan, sesuai kita harapkan ya, maka kita harus cek kompetensinya. Kompetensi apa yang mereka butuhkan. Dan kompetensi itu sudah dipenuhi atau belum? Memang kita berasumsi secara pendidikan dia sudah memenuhi. Iya. Secara pendidikan, tetapi perilakunya kan belum. Jadi dalam dunia pendidikan ada istilah namanya KSA. Apa tuh, coach? Ya, knowledge, K-nya knowledge, S-nya skill, A-nya attitude. Oke. Dapat ya? Jadi knowledge-nya dia sudah dikasih ilmu belum? Sudah. Sudah dapat teorinya? Sudah. Sudah bisa skill-nya? Sudah. Attitude-nya yang jadi masalah berikutnya. Perilakunya tadi, apakah perilakunya tadi belok apa enggak, fleksibel dan sebagainya. Nah, kadang-kadang kita terlalu fokusnya di keadaan S-nya. Skillnya. Knowledge dan skillnya, tapi tidak di A-nya. Iya, betul. Padahal A-nya yang harus diperbaiki. Makanya teknik yang harus dilakukan adalah saat mendevelop dia. Menurut teknik NLP, cara melakukannya kalau ada orang yang tidak, istilahnya gini ya, ini present state, kondisi sekarang, kondisi dia kayak apa, kita cek gap-nya, yang nama desire state. Nah, dari desire state ini, baru kita cek apa gap-nya dia. Cara ngeceknya gimana, coach? Gampang. Cara ngeceknya, tentukan dulu kompetensinya yang diharapkan. Ini apa kompetensi yang diharapkan? Oke. Bisa dihitung mundur dong. Contoh ya, gampang ya. Kita hitung mundur misalkan dari evaluasi kita ngomong Kirkpatrick. Wah, ini ngomongnya HR banget nih, tapi ini sangat bisa bantu. Makanya kenapa kalau di korpora perusahaan kita, makanya HR kita harus punya kemampuan learning. Iya, betul. Ya, makanya di level 4 dicek dulu apa behavior. Kalau level 4 kan adalah kita melihat apakah dia level 3 kan berarti melihat menggunakan, tapi kalau level 4 apakah KPI-nya sesuai apa enggak. Iya. Nah, tugas kita adalah idealnya adalah si pihak learning melakukan assessment
Di KPI tersebut KPI-nya nggak tercapai, dimundurin satu step. Oke. Dapat ya konsepnya? Misal contoh, dia gampang nyerah. Berarti di level 4-nya padahal adalah maunya, kalau level 4-nya kan perilaku. Iya. Perilakunya adalah bikin janji temu. Berarti harus ngecek tentang janji temu. Nah, supaya bikin janji temu kita mundur satu step. Berarti apakah digunakan nggak tekniknya? Berarti apa? KSA. Knowledge-nya dipakai apa nggak? Beloknya dipakai apa nggak? Kalau dia nggak pakai berarti apa? Ada yang problem di knowledge dan skill. Berarti harus dilakukan apa? Kalau dia sudah pernah belajar tapi tidak digunakan, berarti harus dilakukan coaching. Kalau dia belum diajarin, maka perlu dilakukan kita ajarin. Masuk akal? Nah, bagaimana dengan attitude-nya? Yang gampang nyerah, yang nggak mau fight dan sebagainya, itu dihitung mundur lagi. Oh, dia punya mentalnya gampang nyerah. Oh, dia nggak belok. Oh, nah itu yang perlu kita tanya sesuai dengan KSA. Dapat sampai sini? Dapat. Nah, setelah itu baru kita mundurin ke level 2. Kalau di Patrick ya. Jadi level 4 adalah KPI-nya, level 3 adalah dia menggunakan, level 2-nya adalah apakah pendidikan tersebut sudah diajarkan dan sudah dilakukan pengetesan ulang. Saya kasih contoh yang sederhana. Ya, misalnya contoh, ada satu teknik selling namanya spin. Ya, tapi ketika dia memahami spin, itu adalah teknik menggali kebutuhan, dia bilang itu adalah teknik untuk mengatasi keberatan, berarti level 2-nya problem dong. Iya. Nah, pertanyaannya, diperbaiki apa enggak? Oh, diuji ulang dulu ya? Diuji ulang dan diberikan pembelajaran ulang, dites ulang. Dia benar-benar ngerti atau enggak? Kalau enggak ngerti, maka apa yang terjadi? Maka apapun yang diomongin akan jadi problem. Sampai sini oke? Nah, coba Karin mungkin masih ingat ya, coba diperhatikan. Saya kan punya tim trainer. Tim trainer saya kan enggak, memang kalau ngajar mereka bagus. Tapi ketika meeting ke customer, itu tidak semuanya bagus. Maka apa yang saya lakukan? Saya ngecek, di briefing lagi. Saya harus mengecek apa kelemahan-kelemahan mereka dulu. Khususnya di pertanyaan-pertanyaan apa yang mereka lemah, dan saya harus melatih mereka untuk mereka bisa menjawab ketika presentasi ke customer. Bedakan ngajar sama presentasi kejualan. Itu beda. Makanya kenapa perlu diajar dulu. Bedanya gini, saya kasih contoh. Saya latar belakang penjualan. Tapi ketika saya latar belakang penjualan, ketika saya presentasi ke customer dahulu, saya nggak pernah closing. Nggak pernah closing. Kenapa tuh, Coach? Karena penjelasan saya dianggap tidak jelas buat mereka. Karena saya produknya, saya ngejelasin, saya mengalami kesulitan. Makanya kenapa saya butuh sekian tahun mencari tahu metodenya dengan menggunakan pendekatan NLP. Dan ternyata pendekatan NLP bisa ngebantu untuk saya menyadari, oh pantes saya tidak pakai teknik itu. Ketika saya pakai teknik itu, tingkat penjualan closing saya menjadi tinggi. Jadi kalau Karim bilang, tapi kan Bapak kalau setiap meeting hampir closing. Iya. Tapi pertanyaan, coba kamu lihat itu 10 tahun yang lalu, tidak begitu. 10 tahunnya, jangankan 10 tahun mungkin 8 tahun yang lalu juga nggak gitu Karim. Dapat ya gambarannya. Berarti saya mengalami kesulitan juga pada saat itu. Nah, tugas saya adalah mendevelop orang-orang yang mengalami kesulitan untuk menjadi bagus. Benar sampai sini oke ya? Tapi dapat konsepnya. Jadi kalau kita mau ngedevelop seseorang, selalu dilihat itu dulu. Nah, banyak kenapa orang menjadi gagal. Balik lagi, kompetensi yang diharapkannya dia sudah mengerjakan sesuai atau belum. Misalnya sambil contoh, harusnya dia bikin janji temu, tapi kelihatan outcome frame di kepalanya bukan bikin janji temu, tapi minta nomor WhatsApp. Nah itu masuk akal? Minta nomor WhatsApp lebih sulit loh daripada bikin janji temu. Iya betul. Balik lagi ke frame. Mungkin di kepala dia bikin WhatsApp, minta WhatsApp kan hampir nggak ada risiko, tapi buat customer kan itu privacy. Iya. Masuk akal? Bikin janji temu kan, gue nggak perlu ngasih tahu nomor WhatsApp saya. Iya bisa email ya, Coach. Itu yang disebut namanya frame-nya. Frame-nya dia sesuai apa enggak? KSA. Karena di kepalanya harusnya apa objektifnya? Bikin janji temu. Sampai sini oke? Oke, ada pertanyaan lagi? Belum, Coach. Udah clear ya? Nah, jadi konsep caranya kita mendevelop orang, metodenya seperti itu. Itu aja mungkin yang bisa saya sharingkan. Oke, Coach. Dan nanti pakai teknik NLP, kita bisa menterapi dia, mengubah dia supaya dapat apa yang mindset yang dilakukan. Oke, terima kasih nih Coach, menarik banget nih teman-teman untuk bisa mendevelop tim kita agar sesuai dengan apa yang diharapkan dengan manajemen. Nah, langsung kirimkan ke kalian nih. Nah,
Kalau misalkan mau mengikuti pelatihan NLP, bisa kunjungi di nlpleadershipindonesia.com dan di corporaconsulting.com. Nah, menurut aku sudah cukup nih Coach untuk topik kali ini. Nanti aku tanya-tanya lagi ya. Dengan saya Karin Dan saya Coach Antonius Syarif, NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye. Bye-bye.